Nah, ternyata kisah panggilan Matius ini berbuntut nyinyiran dari orang-orang Farisi. Namun sayangnya, ia seperti teman-temannya yang lain, kecuali Santo Yohanes, tidak hadir dalam jalan salib gurunya yang terkasih itu. Nah, untuk lambang Injil Matius adalah manusia bersayap, guys. Menurut legenda, di tempat ini ia mewartakan Injil sambil melakukan berbagai mukjizat. Salah satunya adalah dengan membangkitkan putri Raja Ethiopia. Halo teman-teman semua, welcome back to Rock Riwayat Orang Kudus edisi 21 September. Hari ini kita akan membahas riwayat dari Santo Matius, Rasul dan Penginjil. Sebelum kita mulai, silakan share dulu video ini supaya semakin banyak orang dapat hidup kudus lewat ladang para Santo Santa. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai. Cerita bermula di Galilea pada abad pertama. Hiduplah seorang pria keturunan Ibrani bernama Lewi, anak dari Alfeus. Ia bekerja sebagai seorang pemungut cukai atau pajak bagi penjajah Israel, yaitu orang-orang Romawi. Oleh karenanya, ia bersama kerabat-kerabat seprofesinya dibenci oleh mayoritas orang Yahudi karena dianggap sebagai pengkhianat. Adanya oknum pemungut cukai yang suka memeras juga menambah kebencian orang-orang terhadap mereka yang berprofesi sebagai pemungut cukai, guys. Nah, suatu waktu ketika Lewi sedang berada di rumah cukainya di Kapernaum, ada seorang Yahudi lewat di depan rumahnya bernama Yesus dari Nazaret bersama dengan murid-muridnya. Yesus pada waktu itu sudah mulai dikenal di tengah masyarakat sebagai seorang guru atau rabi. Dan tak disangka guys, ternyata ia memanggil Lewi, seorang yang dicap pendosa dan buruk di mata orang Yahudi, untuk menjadi muridnya. Dari dalam hati Lewi pun ada satu dorongan untuk menanggapi panggilan Yesus. Maka tanpa berlama-lama, ia bangkit berdiri dan menjadi salah seorang dari para rasulnya. Di antara para rasul, ia kemudian dikenal sebagai Matius. Nah, ternyata kisah panggilan Matius ini berbuntut nyinyiran dari orang-orang Farisi. Mereka nyinyir karena Yesus dan para muridnya makan di rumah Matius bersama dengan para pemungut cukai dan orang-orang berdosa. Tapi Yesus pun menjawab mereka seperti ini. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa. Wah, bijak banget kan ya? Kita juga patut banget nih guys mendalami sabda Yesus tersebut supaya kita nggak eksklusif seperti orang Farisi. Nah, Matius kemudian menjalani kehidupannya bersama dengan Yesus selama 3 tahun. Ia menjadi saksi atas berbagai peristiwa menakjubkan yang dilakukan oleh Yesus. Namun sayangnya, ia seperti teman-temannya yang lain kecuali Santo Yohanes tidak hadir dalam jalan salib gurunya yang terkasih itu. Meski demikian, Yesus mengampuni dan tetap mengasihi mereka guys. Ini terbukti dengan misi penginjilan ke segala penjuru yang ia percayakan kepada mereka. Setelah Pentakosta, Matius lalu menginjili orang-orang Yahudi selama sekitar 15 tahun. Dan setelah itu mulai pergi ke negeri-negeri lain. Antara tahun 60-90 dengan bantuan terang Roh Kudus, Matius mulai menulis Injil tentang kehidupan Yesus. Yang saat ini kita kenal juga dengan nama Injil Matius. Oh ya, seperti yang kita tahu, setiap Injil itu punya lambangnya masing-masing. Nah, untuk lambang Injil Matius adalah manusia bersayap, guys. Kira-kira ada yang tahu gak nih maknanya apa? Karena Matius itu manusia ya? Wah, agak kurang tepat sih. Soalnya semua penginjil kan pasti manusia dong, gak mungkin hewan atau tumbuhan. Jawaban tepatnya adalah karena Injil Matius diawali dengan deretan silsilah manusia dari Abraham hingga Yesus. Selain itu, Injilnya juga mengingatkan kita akan peristiwa inkarnasi, yaitu Allah yang menjadi manusia yang terpenuhi lewat kisah kelahiran Yesus. Nah, Matius kemudian memberitakan Injil ke daerah Partia, Makedonia, Suriah, Persia, dan Ethiopia. Oh ya, Ethiopia ini bukan Ethiopia yang di Afrika ya, melainkan daerah Ethiopia di sekitar selatan Danau Kaspia. Menurut legenda, di tempat ini ia mewartakan Injil sambil melakukan berbagai mukjizat. Salah satunya adalah dengan membangkitkan putri Raja Ethiopia bernama Putri Efigenia. Melihat peristiwa ini, Raja Egipus, Raja Ethiopia, bersama seluruh keluarganya memberi diri untuk dibaptis. Bahkan, Efigenia sendiri memutuskan untuk mengikat janji suci dengan mempersembahkan keperawanannya kepada Tuhan.
Nah, salah seorang saudara raja bernama Hirtakus ternyata jatuh cinta kepada Efigenia, guys. Ketika ia menggantikan Raja Egipus, ia memanggil Rasul Matius ke istana untuk meminta bantuannya. Hirtakus berharap Matius dapat membujuk Efigenia untuk menikahinya. Dan kalau misi ini berhasil, Hirtakus berjanji akan memberikan setengah kerajaannya kepadanya. Wah, kelihatannya ini penawaran yang menarik banget kan ya? Tapi Matius gak bersuara, guys. Ia gak menolak, tapi juga gak menerima tawaran menggiurkan tersebut. Ia hanya mengajak raja untuk datang mengikuti perayaan Ekaristi. Baru disinilah Matius menjelaskan bahwa Efigenia sudah menikah dengan seorang raja yang kekal, yang tidak ada tandingannya, bernama Yesus. Mendengar ini, raja pun merasa kesal kepada Matius sehingga ia memerintahkan pegawainya untuk membunuh Matius. Rasul Matius pun akhirnya menerima mahkota kematiannya dengan dibunuh menggunakan pedang pada saat ia merayakan misa di Ethiopia masih pada abad pertama. Beberapa sumber juga mengatakan bahwa ia wafat di Hierapolis yang sekarang ada di wilayah Turki. Di lain sisi, Raja Hirtakus di kemudian hari terserang kusta dan melakukan bunuh diri. Sedangkan Putri Efigenia tetap menjaga keperawanannya hingga wafat. Kini ia dikenal dengan nama Santa Efigenia dari Ethiopia, yang peringatannya juga jatuh pada tanggal 21 September. Santo Matius Rasul kemudian diangkat menjadi pelindung bagi para akuntan, pemungut pajak, bankir, dan banyak hal lain yang berhubungan dengan keuangan. Nah, sebagai penutup, mari kita merefleksikan kembali sabda Yesus dalam kisah panggilan Santo Matius ini. Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Santo Matius, doakanlah kami. Amin. Oke guys, begitulah kisah hidup dari Santo Matius. Kalau teman-teman merasa video ini bermanfaat, teman-teman boleh like, subscribe, dan share untuk mendukung pengembangan channel ini. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di Rock edisi selanjutnya. Adios!